Bila kita ingin menggambarkan shear wall-nya dulu, pastikan letak shear wall kita itu ada di mana. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan similar story. Selanjutnya, setelah kita mendefine material atau dimensi-dimensi yang akan kita gunakan pada pemodelan struktur, kita akan mengapply atau menggambarkan dimensi yang sudah kita buat tadi ukurannya. Nah, cara untuk mengapply itu kita pilih assign, kemudian kita tentukan mau gambar yang mana. Kita mau menggambar sel di sini ada wall atau slab atau plat ya, dinding atau plat yang untuk di gedung kita. Kemudian di sini ada frame ini berarti itu apa namanya, balok sama plat kita, balok sama kolom, maaf maksud saya. Nah, kalau mau pakai cara yang lebih simple, kita pilih di sini. Nah, kalau kita mau buat kolom, bisa pakai ini quick column atau quick draw beams or column. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk di sini kita kan kalau di contoh ini dianggap seluruh kolom sama balok itu sama. Jadi kita bisa menggambar satu kali saja, kemudian untuk lantai-lantai yang lain itu mengikuti. Nah, itu kita menggunakan fungsi yang ada di sudut kanan bawah. Kalau kita pilih all stories, itu artinya seluruh lantai. Kalau kita pilih similar stories, itu artinya similar itu maksudnya lantai-lantai yang disamakan dengan lantai di tempat kita gambar. Lantai yang di tempat kita menggambar itu disebut master story. Nah, cara ngeceknya bagaimana yang seperti itu? Caranya kita di edit story-nya tadi seperti yang di awal kita buat. Nah, di sini master story-nya kita buat lantai atap atau di story 10. Nah, kemudian ini sebenarnya bukan lantai atap ya, story 10 ini yang untuk lift itu ya, paling atas itu. Yang lantai atapnya itu di story 8. Misalnya kita matikan. Nah, ini kita buat masternya lantai 8 atau lantai paling bawah boleh juga. Atau lantai 8 aja. Kemudian yang lain bisa mengikuti lantai 8. Oke, semua lantai kita atur mengikuti lantai 8. Tapi ini menyesuaikan ya. Ini sesuai dengan punya kalian, di mana lantai mana yang similar, lantai mana yang sama gitu. Nah, lantai mana yang memiliki balok dan kolom yang sama. Kalau misalnya lantai 1, 2, dan 3, maka salah satu di antara lantai tersebut bisa menjadi masternya. Nah, lantai yang lain mengikuti. Contohnya seperti ini. Kita kalau untuk contoh ini kita contohkan seperti ini. Nah, misalnya kita mau menggambar yang masternya tadi di lantai 8, maka kita geser ke story 8. Nah, kita pilih similar story. Kenapa tidak all story? Karena di story 9 dan 10 itu kan hanya di beberapa bagian grid saja yang akan kita gambarkan. Nah, jadi untuk agar tidak terjadi kerancuan, kita pilih
di similar story. Bila kita ingin menggambarkan shear wall-nya dulu, pastikan letak shear wall kita itu ada di mana. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan similar story. Kita menggambar di story 8, karena story 8 tadi kita atur sebagai master story-nya. Bila kita lihat di denah, kalau dari grid paling bawah itu berarti grid keempat, dan kalau dari atas itu grid yang kedua. Maka gambar shear wall kita kira-kira dimulai dari sini. Dan pastikan ini propertinya W1 ya. Mulai dari sini ke sini dan sampai sini. Kita klik kanan untuk memutuskannya. Kemudian bagian ini kira mulai dari sini ke sini dan sampai sini. Nah, inilah shear wall kita. Untuk melihatnya apakah semua lantai yang kita buat similar dengan lantai 8 tergambar, kita bisa pilih 3D. Nah, ini bentuk shear wall kita untuk tiap lantai. Selanjutnya kita lanjutkan untuk menggambar balok, kolom, dan plat. Caranya, bila kita ingin menggambar kolom, biasa kita gambar kolom terlebih dahulu ya. Kita pilih Quick Draw Columns, kemudian pastikan propertinya itu K1 yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, caranya, kita klik di grid di mana letak kolom kita. Nah, itu di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, dan seterusnya. Kita gambarkan. Nah, usahakan juga kalau kita mau menggambar keseluruhan lantai, nah kita pakai fungsi similar story. Kita gambarkan sesuai dengan denah kita. Kita cek lagi, jangan sampai salah. Nah, untuk di bagian shear wall-nya itu tidak perlu menggunakan kolom. Kita gambarkan, sesuaikan dengan denah kita. Nah, ini kalau kita menggunakan cara klik satu-satu. Kalau untuk mau cara lebih cepatnya itu bisa. Namun untuk daerah yang seperti ini, tengah-tengahnya tidak kita gambar kolom, itu lebih baik kita menggambarnya tetap satu-satu. Atau cara cepatnya kita tahan dan kita tarik. Nah, jadi dia. Misal di sini kita tahan, kita tarik. Nah, jadi dia. Oke, kolom sudah. Nah, untuk mengecek lagi apakah dia sampai ke lantai di bawahnya atau tidak, ya kita pakai 3D view. Nah, ini untuk kolom-kolomnya sudah terpasang seperti yang kita inginkan. Selanjutnya kita gambar balok. Balok kita gambarkan sesuai dengan grid yang ada. Di sini ada dua metode. Kita bisa quick draw beams atau draw beams yang pakai garis saja. Kalau quick itu sekali klik jadi. Jadi kita pilih quick. Nah, ininya jangan sampai lupa. Kita ganti jadi B1. Tapi ini hanya itu ya, hanya contoh ya. Nah, kita klik misal di sini. Nah, dia langsung jadi.
Nah, tapi kalau di sini kan dia jadinya putus ya. Ini kan nggak boleh putus seharusnya, karena dia satu elemen. Jadi untuk bagian yang ada grid di tengah-tengahnya, kita bisa menggunakan draw beams or column ini yang hanya tarik garis, seperti menggambarkan dinding tadi. Kalau mau dibatalkan klik kanan. Nah, seperti itu kira-kira. Bila kita mau menggambarkan di lantai yang lain, jangan lupa kita tekan similar story. Dan juga jangan sampai salah untuk propertiesnya ini ya. Itu harus B1. Kita gambarkan sesuai dengan denah kita. Setelah semua balok sudah kita gambarkan, selanjutnya kita menggambarkan plat. Nah, plat di sini itu juga bisa menggunakan beberapa cara. Ini kita bisa menggambar dari satu titik ke titik lain seperti membuat poligon. Ini bisa langsung rectangular, atau yang ini bisa langsung sekali klik. Nah, untuk plat yang ada grid-gridnya seperti ini kita diusahakan jangan menggunakan yang sekali klik. Nah, kita itu gunakan yang pakai polygon atau rectangular ini bisa. Kita coba pakai rectangular. Nah, untuk plat kemarin kita pakai yang P200 ini ya. Habis kita gambarkan dari sudut ke sudut. Nah, ini dia. Seperti itu kira-kira. Nah, selanjutnya kita coba pakai quick draw floor. Jangan sampai lupa pakai P200. Nah, kalau ini kita tinggal klik-klik saja, ini paling mudah. Kita arahkan di daerah yang mau kita gambar floornya. Setelah semua plat sudah kita gambarkan pada grid kita, selanjutnya kita memasukkan rigid factor. Nah, input rigid zone factor ini itu bertujuan untuk kita mendesain kolom dan balok kita itu memiliki hubungan sebagai strong column weak beam. Maksud dari strong column weak beam itu adalah saat misalnya terjadi beban gempa pada struktur gedung yang kita rencanakan ini, maka kita mengharapkan kegagalan yang terjadi pertama kali itu adalah pada balok, karena kegagalan pada balok akan lebih menguntungkan daripada kegagalan yang terjadi pada kolom duluan. Karena bila hanya balok yang mengalami kegagalan, maka bisa dikatakan struktur tersebut hanya satu lantai saja yang gagal, tidak kesemuanya. Nah, tapi kalau misalnya kolom yang mengalami kegagalan, misalnya kolom itu kolom lantai 1, maka semua gedung pasti akan runtuh. Gitu. Jadi maksud dari strong column weak beam ini adalah kita usahakan kolomnya itu lebih kuat dari balok untuk meminimalisir kerusakan yang lebih parah bila terjadi gempaan. Selanjutnya setelah kita menggambar untuk elemen kolom, balok, dan plat, nah kita bisa memasukkan faktor modifier untuk setiap elemen dan
bisa juga memasukkan rigid zone factor. Caranya, walaupun sebelumnya kita udah ada memasukkan di define properties ya kemarin ya untuk yang tiap-tiap elemen struktur, namun untuk memastikan agar semua elemen ini sesuai dengan property modifiernya atau faktor untuk inersia dan momen untuk balok, kolom dan plat. Itu caranya pertama kita blok semua elemen yang akan kita modif dengan cara klik select, kemudian select, kita pilih properties. Nah, misal kita mau mengedit modifier untuk frame section. Misalnya kita pilih yang balok dulu ya. Tadi kita pilih frame section, kemudian kita pilih yang balok, kita pilih select. Nah, selanjutnya pilih assign, kemudian frame, kemudian property modifier. Nah, di sini kan masih satu ya. Nah, ini kita harus sesuaikan. Untuk balok tadi ya, balok kita pakai 0,35. Kita masukkan kalau balok itu di I22, I33. I22 dan I33 itu adalah moment of inertia about 2 axis and moment of inertia about 3 axis. Sini kita masukkan 0,35. Kita apply dan oke. Selanjutnya untuk kolom seperti tadi kita pilih select properties, frame section, kita pilih kolom. Kita select, kemudian assign, frame, property modifier, kita masukkan kalau untuk kolom di moment of inersianya juga kita masukkan nilai 0,7. Kemudian kita apply. Selanjutnya untuk dinding geser, coba kita lihat. Sebenarnya kita kan sudah sudah memasukkannya kemarin di awal. Kita coba klik kanan di dinding gesernya. Nah, tapi di sini property modifiernya belum berubah ya. Untuk mengubahnya kita bisa kayak tadi, select. Ini kita pilih properties, wall section, kita pilih yang W1. Kita select, ini sudah terselect dinding gesernya. Kemudian assign, tadi kalau dinding geser itu adalah cell, kemudian kita pilih wall section, kemudian kita pilih W1, kita modif. Assign, cell, bukan wall section tapi modifier. Nah, di sini pilih yang di stiffness modifier. Kita masukkan untuk F22-nya 0,7, F22 0,7, M1 semua momen 0,7. Kita masukkan F22,
Kita pakai dinding yang retak ya. Kemudian M11 semua momen 0,7 0,7 0,7. Kita oke. Nah, kemudian bisa kita klik. Nah, ini dia property modifiernya udah berubah ya. F22 I22 di property modifier. Oke. Oh, ini kolom, kita salah klik tadi. Ini dinding. Nah, ini dia. Nah, ini udah sesuai. Kemudian untuk rigid zone factor, kita bisa select untuk strong column weak beam ya. Kita strong column weak beam itu memasukkan angka 1 ke n itunya kolomnya. Jadi kita select properties, frame section, pilih kolom. Sudah semua kolom terselect, kemudian pilih assign frame di n length offset. Nah, kita masukkan rigid zone faktornya 1. Kita apply. Nah, oke. Nah, ini ada nampak seperti hitam di sini kan di bagian hubungan balok kolomnya. Dan kita buka. Nah, ini n length offsetnya sudah terganti 1. Kalau di balok itu n length offsetnya itu 0. Oke. Jadi mungkin cukup sekian untuk memasukkan rigid zone factor. Terima kasih.